Luar biasa, inilah kisah Ustadz Sabun yang mampu mengislamkan pendeta dan ribuan orang Papua dalam waktu sehari. Papua merupakan pulau yang terletak di sebelah timur Indonesia. Papua memiliki banyak provinsi yang mempunyai kultur budaya yang masih sangat kental, dan mayoritas agama di provinsi Papua adalah Kristen. Namun, semenjak ada gerakan dakwah dari Ustadz Sabun, jumlah populasi umat Islam di tanah Papua semakin meningkat. Ustadz Sabun adalah nama julukan untuk Ustadz Fadlan Garamatan karena cara dakwah unik beliau yang menggunakan sabun. Ustadz Fadlan adalah tokoh Muslim Indonesia yang asli kelahiran Fak-Fak, Papua Barat. Ustadz Fadlan sudah lama melakukan cara dakwah Islam seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Dakwah di majelis pengajian, di masjid, dan di pondok merupakan hal yang biasa. Tetapi dakwah dengan cara langsung terjun ke daerah pedalaman yang penuh resiko merupakan hal yang sangat luar biasa. Ustadz Fadlan pernah menceritakan tentang pengalamannya pernah sampai 11 kali dipanah, dan 7 kali ditombak oleh suku asli pedalaman Papua. Meskipun taruhannya nyawa, beliau tetap semangat untuk menebarkan syiar agama Islam ke pelosok negeri. Hebatnya, beliau pernah berhasil mengislamkan ribuan suku asli pedalaman di Papua. Dahulu, beliau pernah mengislamkan pendeta bernama Alfonso di Tanah Irian pada tahun 1980-an. Setelah gigih berdakwah selama 3 bulan di keluarga pendeta Alfonso, akhirnya pendeta itu bersama keluarganya mengucapkan kalimat syahadat. Namun akibat dakwahnya itu, Tanah Irian geger dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan. Kehadiran Ustadz Fadlan tentu dikhawatirkan membuat pemeluk agama Kristen di tanah Papua berkurang. Namun setelah keluar dari tahanan, Ustadz Fadlan tidak kapok dan kembali berjuang dan berdakwah lagi di pelosok Papua. Beliau bersama timnya rela berjalan ratusan kilometer, naik turun gunung, dan menembus hutan pedalaman hingga berhari-hari lamanya. Tujuan beliau berdakwah bukan untuk mencari amplop atau harta dunia, melainkan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan beliau dalam berdakwah memang patut diacungi jempol. Pada suatu hari, beliau menuju tempat perkampungan bernama Kampung Gayem. Ketika baru sampai di tempat tersebut, tiba-tiba kepala suku langsung melemparkan tombak ke salah satu kaki Ustadz hingga mengenai betis. Akibat serangan itu, beliau harus masuk rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah sembuh, beliau nekat kembali datang ke Kampung Gayem lagi hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya berikrar masuk agama Islam. Tapi setelah mengislamkan seorang tokoh, Ustadz Fadlan lantas ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan. Begitulah perjuangan dakwah beliau yang sangat berat dan bertaruh nyawa. Menurut Ustadz Fadlan, ada fakta unik kenapa banyak anggota suku di Papua tidak memakai baju dan telanjang. Ternyata, mereka diberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memakai baju. Selain dilarang berpakaian, mereka juga dilarang mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi menggunakan minyak atau lemak babi saja. Ustadz Fadlan memiliki beragam cara unik dalam mengislamkan orang-orang Papua pedalaman. Metode dakwah yang beliau gunakan untuk mengislamkan penduduk pedalaman ini cukup unik, yaitu dengan mengajari para kepala sukunya mandi dengan sabun dan menggunakan sampo. Selanjutnya, anggota suku semuanya juga diajari mandi menggunakan sabun. Bagi yang pertama kali mencium wangi sabun, tentu mereka tertakjub. Berkat mandi pakai sabun, tubuh mereka kini menjadi bersih, wangi, dan seluruh kotoran lemak babi luntur semuanya. Usai mengumpulkan ribuan anggota suku, Ustadz Fadlan dan tim dai-nya lantas mempraktekkan sholat di atas panggung. Yang telah mereka buat, ketika Ustadz takbir, warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri dan berputar mengelilingi panggung tempat beliau sholat. Usai Ustadz Fadlan sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan mengenai apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dai-nya. Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan, bahwa yang mereka lakukan baru saja itu adalah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Fadlan berkata kepada kepala suku, "Dalam agama kami diperintahkan sehari 5 kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta." Begitu mendengar penjelasan dari Ustadz Fadlan, kepala suku meminta Ustadz Fadlan turun dari panggung. Kemudian, kepala suku besar naik ke atas panggung bersama 6 kepala suku lainnya untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran Ustadz Fadlan dan timnya. 1,5 jam kemudian, kepala suku berdiri di atas panggung dan berteriak kepada warganya, "Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat,
bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan tim dai-nya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman Papua mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Subhanallah, begitulah perjuangan luar biasa Ustadz Fadlan dalam mengislamkan 3.000 orang dalam waktu sehari. Perjuangan beliau akhirnya mendatangkan hasil atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.